Akhirnya kita udah bisa jajal langsung new Honda PCX 160. Nah, buat kalian yang mungkin belum lihat nih detail variannya, harga-harganya, kalian bisa langsung cek di sini. Link first impressionnya mengenai new Honda PCX 2025 ini. Dan sekarang saya akan bahas soal mengenai impresi bagaimana rasanya berkendara pertama kali menggunakan PCX 160 terbaru nih. Kalau gitu, saksikan terus sampai habis. Yang pertama kita bahas adalah soal posisi berkendaranya. Kira-kira akan berubah apa enggak? Karena di sini PCX 160 sekarang menggunakan stang model baru. Karena dia sudah ditutup oleh cover, nggak lagi pakai stang model telanjang. Sebenarnya agak sayang ya, sama kayak kejadiannya Scoopy kemarin. Jadi dari generasi pertama itu dia pakai yang versi telanjang terus, sampai tiba-tiba di generasi kelima ini dia stangnya pakai model cover kayak gini nih, yang mana kesannya jadi kurang OG ya, atau kurang original. Emang sih tampilannya mungkin untuk beberapa orang ada yang suka juga, karena ada juga yang bikin cover ini yang secara aftermarket ya, yang mana memang cover ini nih meniru gaya dari Honda Forza 250-nya. Ngomong-ngomong soal stang barunya ini, ternyata juga stangnya beda teman-teman. Jadi kalau yang lama itu kan dia pakai model ada tatakannya, terus pakai racer gitu ya, kayak model stangnya motor sport gitu. Nah kalau yang ini tuh tadi setelah berinteraksi ngobrol-ngobrol sama orang teknisi AHM ya, jadi ada sedikit perbedaan dari model stangnya. Kemudian juga dia kalau kita ngerasain duduk sih ya, tingginya sih sebenarnya mirip, tapi emang rasanya tuh emang khas dengan posisinya, yang mana dia agak nekuk ke arah pengendaranya. Jadi pengendara tuh nggak perlu postur tinggi-tinggi banget buat bisa mengendalikan si PCX 160 terbaru ini. Yang mana kalau kita belok patah nggak sampai ketarik, masih ada spare. Ya tuh, dengkul juga masih jauh ya kan, nggak sampai naik banget hingga ujung stangnya tuh nempel ke kaki pengendaranya. Ya kalau soal desain dari si cover ini sebenarnya selera aja sih, karena beberapa orang ada yang suka desainnya telanjang, ada yang desainnya tercover seperti itu. Jadi pro kontra aja. Kalau kalian suka yang mana, komentar di bawah aja, kita diskusi bareng. Kemudian area kaki di sini desain bodyboardnya sih kerasa agak lebih lega ya di area dengkul ini ya. Jadi jarak dari dengkul kesini ini kerasa agak lebih lapang, yang mana mungkin kalau yang dulu tuh mungkin agak lebih gondrong. Nah ini tuh dibikin lebih singset, jadi sudutnya tuh kayak V gitu ke arah ke sana. Makanya kakinya kerasa lebih lega gitu dengkulnya. Untuk postur 170 cm. Kemudian kalau jok tingginya nggak berubah, tetap 764 mm. Jadi postur 170 cm tuh bisa napak seperti ini. Kalau kurang napak bisa maju dikit. Karena dia desain joknya itu V ya, yang mana kalau kita duduknya makin maju bisa lebih napak karena pahanya tuh nggak terlalu terganjal sama joknya seperti ini. Kemudian ada yang baru selain desain, ada perubahan posisi berkendara. Bukan posisi berkendara sih, ruang kaki ya. Ruang telapak kaki pengendara ini emang kalau 160 yang lama itu tuh kalau kita selonjoran kakinya tuh pasti agak keluar, agak offset lah ya bisa dibilang. Nah sekarang AHM tuh memberikan sedikit perubahan, yang mana tapak kaki depannya ini sekarang lebih lega dibandingkan dengan 160 yang old atau yang generasi sebelumnya. Nah bisa dilihat kaki tuh jadi kerasa lebih masuk, nggak terlalu keluar. Walaupun emang kalau gini nih masih ada sedikit ya, mungkin seperempat bagian sepatu aja yang keluar untuk sepatu ukuran 43. Tapi ini udah jauh lebih mendingan kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang mana kakinya tuh bisa jauh lebih keluar kayak gini nih kalau kaki kita tuh mencoba untuk selonjoran. Kemudian untuk posisi selonjorannya masih bisa lurus meskipun nggak pol lurusnya, karena di sini joknya ini dia tuh punya sandaran tulang belakangnya itu lumayan tinggi dan sudutnya tuh lumayan tegap, jadi cukup menopang selama berkendara. Ini juga salah satu bagian yang saya suka sih. Sayangnya memang karakter busanya nih bisa dibilang belum empuk-empuk banget ya. Masih sama kayak beberapa line up Matic Honda lainnya atau motor Honda lainnya. Jadi sedikit kaku, namun itu bisa dimaklumi karena AHM sedikit mengupgrade di sektor suspensinya. Nanti kita bahas di segi handling. Kemudian untuk di pos kendara sepertinya itu aja sih. Nggak ada masalah besar. Rasanya masih mirip-mirip dengan generasi yang lama, hanya ada perbedaan di telapak kaki dan stangnya yang agak ke belakang dan ke bawah sedikit dibanding sebelumnya. Sekarang kita bahas soal handlingnya ya, atau pengendalian dari new PCX 160 ini. Kalau kita baca data spesifikasinya, ada kenaikan bobot 1 kg untuk yang tipe Roadsing ini ya, dibandingkan tipe yang ABS-nya. Karena kalau tipe ABS itu tetap 132 kg. Nah yang Roadsing ini 1 kg lebih berat atau 133 kg. Kemudian di versi terbaru ini, varian CBS yang kalau sebelumnya itu
sedikit lebih ringan dibandingkan yang ABS ya, 1 kg lebih ringan. Nah kalau yang versi terbaru ini dia bobotnya jadi sama kayak yang varian ABS, jadi sama-sama 132 kg. Dan yang ini jadi 133 kg. Lantas gimana handlingnya? Ya kenaikan bobot 1 kg itu sebenarnya nggak terlalu kerasa ya. Yang mana artinya dengan kombinasi ban ring 14 inci di depan, 13 inci di belakang, bannya 110, 130, ini memberikan traksi yang cukup bagus selama kita melakukan handicap tadi nih di area test ride. Kemudian juga velgnya lebar, bannya lebar itu dipadu juga dengan suspensinya, yang mana kalau tipe Roadsing ini sekarang dia pakai model subtank. Kalau dilihat sih mirip kayak punya EDV 160 ya, jadi ada subtanknya, cuma yang pasti ini panjangnya beda sih, karena punya PCX ini nggak sepanjang punyanya EDV 160. Kemudian rasa suspensinya gimana? Kalau yang depan tuh sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Jadi dia masih punya travel yang cukup panjang. Terus juga enjotannya juga cukup nyaman, cukup jauh, cukup meredam. Nah kalau yang belakang, kalau yang saya rasain ya, soalnya lupa juga nih nyobain PCX 160 terakhir tuh kapan gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini rasanya kerasa lebih lembut sih. Tadi ketika nyobain lewat obstacle di sana tuh ada beberapa polisi tidur. Nah itu tuh kayak bles gitu. Jadi emang redamnya tuh kerasa lebih lembut kalau dibandingkan sama suspensi yang sebelumnya. Harusnya di jalur yang nyata nanti di sesi test ride-nya juga harusnya feeling berkendara juga kayak gitu. Ntar kita bahas di sesi test ride lah untuk lebih lengkap soal impresi berkendaranya. Kemudian untuk rem masih sama, depan ABS single channel ya. Yang tipe Roadsing ini ABS depannya, belakangnya disc brake juga tapi non ABS. Kemudian motornya handlingnya enak banget, kesannya rigid. Bahkan tadi kita coba itu belok kanan kiri, kalau yang biasanya tuh mungkin mentoknya standar samping atau standar tengah gitu ya. Kalau ini lebih karena saking enaknya handlingnya dan aspalnya lumayan bagus sih. Hasilnya apa? Hasilnya ini dia. Kalian mungkin nanti bisa lihat ya. Yang kiri kena deck ini guys. Sayang banget ya sebenarnya. Aduh ini si Roadsing Red ini. Begitu juga yang kanan sama kena juga. Yang di sini aduh. Jadi mungkin kalau kalian nanti punya motor ini harus kira-kira beloknya ya. Meskipun handlingnya enak tapi kalau sampai mentok lumayan ngerusak catnya nih. Terutama kalau body-body yang warnanya cerah ya. Mungkin warna putih, abu-abu ada juga. Nah itu kalau kena ini pasti akan lebih kelihatan. Karena ini warnanya merahnya agak gelap makanya dia sebenarnya agak nyaru sih. Tapi ya cukup sedih. Karena kita tahu body-body Honda tuh lumayan susah dan agak mahal ya. Terutama untuk PCX sendiri. Lalu kita lanjut bahas soal performanya nih. Jadi emang dari pihak teknisi Astra Honda Motor sendiri mereka bilang kalau mesin ini nggak ada perubahan sama sekali. Artinya masih sama kayak yang dipakai di PCX 160 generasi sebelumnya nih. Spesifikasinya tentu aja 160 cc atau lebih tepatnya itu 156,9 cc. Kemudian ESP Plus dia menggunakan SOHC di kepala silindernya, kemudian ada 4 katup. Lalu juga dia pakai diameter piston 60 mm ya kalau nggak salah ya. Kemudian mesin ini klaimnya punya performa maksimal tuh 16 PS. Sedangkan torsi maksimalnya sekitar 14,3 Nm lah. Kalian bisa lihat detailnya di teks yang berikut ini. Kemudian gimana rasa berkendaranya? Karena nggak ada perubahan secara signifikan di performa, jadi karakter tenaganya sebenarnya linear sama kayak sebelumnya. Kalau dari stop and go atau kita berakselerasi dari motor berhenti itu mungkin kerasa enak gitu. Cuma kalau dari rolling atau kita lagi jalan 20-40 kita bajak gas itu emang nggak terlalu dorong ya, nggak terlalu bat-bat gitu tenaganya. Jadi emang smooth banget, linear banget. Nggak ada kecepatan menentu yang dimana tenaganya tuh kayak lebih nendang gitu. Apalagi kalau di sini kan area test ride-nya tuh nggak terlalu besar. Jadi emang kita juga nggak bisa nyobain performa mesinnya secara maksimal sih. Tadi juga lurusannya paling cuma 70-80 km per jam aja. Ya jadi untuk performanya nanti kita tes di sesi test ride soal akselerasi juga konsumsi bahan bakar. Oke, jadi kesimpulannya motor ini tuh punya rasa berkendara masih yang identik dengan PCX 160 generasi sebelumnya. Tapi ada peningkatan di mana area kaki pengendara lebih lebar dan suspensi belakang yang kerasa lebih lembut sih. Ya untuk pengetesan lanjutnya nanti kita coba aja di sesi test ride, kita tes secara penuh, secara menyeluruh soal motor yang satu ini. Kalau gitu makasih udah nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovlog Indonesia. Jangan lupa mampir-mampir juga ke channel TikTok kami Motovlog Indonesia dan baca-baca berita terkini di autofan.id. Kalau gitu makasih nonton dan sampai jumpa.